bagikan kepada teman-teman di sini. Ini grup belajar bersama, tidak ada guru, tidak ada murid. Teman-teman, saya udah gak sabar belajar satu ilmu dahsyat. Dari pembicara yang satu ini seorang bapak profesional, sudah malang melintang di dunia profesional, dan beliau seorang pebisnis mantap, mahir, tangguh ya. Saya belajar seorang yang cerdas, kemudian seseorang yang loyal, dan seseorang yang smart, teman-teman. Beliau sudah punya tim dari Sabang sampai Merauke, dan ada di luar negeri. Beliau sangat konsisten. Nah, teman-teman, tidak berlama-lama, saya hadirkan ke hadapan teman-teman semua SGR Academy yang sudah siap belajar. Bapak Agung Budiarta. Silakan Pak Agung. Terima kasih Ibu Maria atas sharing yang luar biasa. Baik Bapak Ibu gitu ya, yang baru pertama kali hadir di room ini, mungkin perkenalkan. Saya Agung Budiarta, menyapa Bapak Ibu dari Jatiwarna Bekasi gitu. Kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Mohon gitu ya, mungkin ada penyampaian saya yang kurang pas gitu ya, mohon untuk dapat gitu ya, diterima gitu, dimaklumi, maklum kita masih belajar gitu ya. Baik, itu sedikit pengantar saya. Izinkan saya berbagi slide teman-teman. Semoga aja slide ini bisa ini ya, dapat gitu membantu teman-teman gitu bagaimana kita memfollow up gitu. Materi yang saya mau sampaikan malam hari ini gitu ya tentang teknik follow up dan closing teman-teman ya. Karena menurut saya itu ini hal yang penting untuk kita sampaikan gitu ya, karena pekerjaan kita simple sebenarnya gitu ya, apalagi era online seperti ini gitu ya. Namun banyak yang tidak melakukan dengan baik gitu, sehingga semestinya mau closing tapi nggak di follow up dengan baik gitu ya. Sebenarnya mau closing tapi nggak diberikan handling objection dengan baik gitu ya. Sebenarnya materi ini itu bisa digabung 3, tapi saya lihat materi terlalu panjang gitu ya. Sebenarnya teknik follow up, handling objection dan closing, karena pada saat follow up ini pasti sangat berhubungan sama handling objection sebenarnya. Gitu. Kalau digabungkan, saya lihat materinya slide-nya panjang banget gitu ya, teman-teman. Makanya saya coba teknik follow up dan closing aja. Semoga aja apa yang saya sampaikan teman-teman juga dapat insight-nya gitu ya. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai, teman-teman ya, kita memahami gitu ya, menyadari bahwa kunci teman-teman punya skill, menguasai skill apapun gitu ya teman-teman. Kita harus jadi pribadi yang coachable gitu ya, pribadi yang siap untuk mengosongkan gelas, menerima gitu ya. Saya bilang tadi, sehingga mudah untuk masuk ilmunya. Gitu. Saya percaya Bapak Ibu di sini para pribadi-pribadi yang luar biasa. Tapi inti skill kita akan bertambah, teman-teman, karena pribadi yang coachability, teman. Yang kedua, teman, bahwa skill itu adalah the mother of reputation, teman-teman. Skill, gitu ya, adalah the mother of reputation. Artinya apa? Pada saat teman-teman ingin punya skill yang bagus adalah pengulangan. Gitu ya, pengulangan teman-teman, tonton berulang, lakukan berulang, skill Anda akan bertambah gitu. Makanya, dan yang kunci yang ketiga, teman-teman, inilah kuncinya kalau kita ingin punya skill, persisten teman-teman, punya kegigihannya. Orang-orang sukses itu sebenarnya bukan orang-orang yang pinter gitu ya teman-teman, banyak malah mereka itu dibantu oleh orang-orang pinter. Mereka itu apa? Orang-orang yang konsisten teman-teman, orang yang persisten, punya kegigihan teman-teman. Gitu. Saya yakin kalau kita semua di sini gigih teman-teman untuk memperjuangkan, untuk menjadi diamond gitu ya, menjadi pelaku sejarah untuk berhasil, saya yakin kita semua akan sukses gitu. Dan kunci yang terakhir teman-teman, persisten oke, tapi yang luar biasa kita mesti konsisten gitu ya, punya komitmen kita gitu ya, mesti sukses di Live Good, nggak ada pilihan lain gitu teman, nggak ada pilihan lain, kita mesti sukses. Makanya kunci pertama coachable, yang kedua lakukan berulang-ulang, reputation, gitu. Yang ketiga, persisten, kegigihan, dan yang terakhir kuncinya adalah konsisten, teman-teman ya. Nah, saya berikan beberapa slide untuk pengantar sebelum kita masuk ke materi, teman-teman ya. Karena saya paham seperti beberapa materi sebelumnya, saya sampaikan bahwa di bisnis apapun, teman-teman, yang utama itu adalah mindset-nya dulu, teman-teman. Yang utama itu adalah mindset-nya. Pada saat teman-teman punya mindset-nya, selalu akan ada cara, gitu ya. Tapi pada saat teman-teman nggak punya mindset-nya, selalu ada alasan, gitu ya. Makanya ini mindset-nya perlu saya sampaikan, gitu ya. Nah, di sini sedikit, teman-teman. Ini berhubungan juga sama skill, teman-teman. Ini kata-kata yang luar biasa dari Bruce Lee, gitu ya. Pribadi yang sangat fenomenal. Beliau sampaikan, gitu ya. Saya tidak takut, gitu ya, pada orang yang latihan 10.000 tendangan tapi hanya sekali. Namun saya takut gitu ya, pada orang yang punya 1 tendangan tapi berlatih 10.000 kali. Artinya apa? Reputation, teman-teman, gitu ya, reputation. Pada saat mungkin teman-teman berproses di Live Good gitu ya, presentasi, penolakan, presentasi ditolak, teman-teman. Skill Anda akan dapat
Karena jam terbang. Makanya ada istilahnya ilmu gitu ya, 10.000 jam terbang, teman-teman. Gitu. Makanya selamat berproses, teman-teman. Kita jalani prosesnya sama-sama untuk kita sukses bersama. Selamat menikmati 10.000 jam terbangnya, 10.000 tendangan Anda untuk sukses di Live Good, teman-teman ya. Nah, kembali lagi, mindset, dan mindset, teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman mau memulainya, gitu, saya selalu menyampaikan, teman-teman, mindset menjalankan bisnis Live Good itu, teman-teman harus punya, gimana ya, saya ingin sukses dan berdampak, gitu ya, menjadi saluran berkat buat banyak orang. Gitu. Artinya, pada saat teman-teman, oh, saya ingin bantu orang yang banyak, gitu ya. Mungkin teman-teman selama ini kerja atau berbisnis konvensional, gitu ya, berdagang, bisnis konvensional, atau teman menjadi profesional, pernah nggak berpikir gitu ya, bikin berdampak buat banyak orang? Pernah nggak kepikiran? Paling kita egois, yang penting saya sukses, yang penting saya kaya, yang penting saya bisa bayar cicilan, yang penting anak saya sekolah. Egois, teman-teman. Tapi di bisnis yang keren ini, teman-teman, kita bisa berdampak buat banyak orang, gitu ya. Kita bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang, gitu ya. Pada saat ini, teman-teman punya mindset seperti ini, teman-teman nggak bakalan fokus pada penolakan. Teman-teman nggak bakalan fokus pada kegagalan. Teman-teman nggak akan fokus pada penundaan, teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Niatnya udah menjadi saluran berkat buat banyak orang, gitu ya. Orang yang sangat mulia, gitu ya. Nggak egois, nggak mementingkan diri sendiri, teman-teman. Makanya saya bilang tadi, kalau teman-teman punya niat untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Yang kedua, fokus bantu orang, gitu ya. Namanya bantu orang, apa? Tangan di atas. Yang berikutnya apa? Jangan salah bantu orang. Bantu yang mau dibantu, gitu ya. Jangan dorong mobil mogok, teman-teman. Ini yang sering terjadian. Ini yang sering kejadian, dorong mobil mogok, gitu ya. Membantu orang yang nggak mau dibantu, gitu. Itu capek, teman-teman ya. Karena teman-teman tahu ya, everything is energy, gitu ya. Kita semua di sini adalah makhluk energi, gitu ya. Dan energi kita terbatas, teman-teman. Energi kita, jangan dipikir kita tuh punya energi tak terbatas. No. Energi kita terbatas, makanya penting untuk menyalurkan energi kita di mana yang kita mau fokuskan, gitu ya. Kalau kita mau fokus ke sukses, kita salurkan energinya ke sana. Kita fokuskan orang yang mau dibantu, energi kita ke sana, jangan salah energi, gitu. Makanya saya lihat beberapa kali teman-teman tim kita, gitu ya, pada suka curhat, ngeluh. Kenapa? Karena salah fokus, gitu ya. Mau bantu orang tapi salah bantu, gitu loh. Makanya saya bilang tadi. Nah, ini juga berhubungan sama yang keempat, teman-teman. Pada saat kita punya goal yang besar, yang kuat, gitu ya, saya ingin bermanfaat buat banyak orang. Jadinya niatnya itu bukan egois, teman-teman, bukan buat diri sendiri, gitu ya. Gitu ya. Oh, goalnya apa? Saya nggak beli iPhone, gitu ya. Goalnya bukan goal-goal yang kecil-kecil, tapi berdampak buat banyak orang. Goal saya besar, goal saya kuat. Akhirnya apa? Anti baper, teman. Gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena goalnya jauh lebih besar dari penolakan-penolakannya, gitu loh. Goalnya itu lebih besar, teman. Dia akan melihat penolakannya begitu kecilnya. Karena apa? Goalnya besar. Tapi pada saat teman-teman nggak punya goal, gitu ya, goalnya kecil, nggak punya goal. Kenapa? Ini saya hanya ingin income 1 juta, 2 juta. Makanya ditolak 5 kali, 10 kali, ya udah baper jadinya. Gitu ya. Kayak saya nggak cocok di bisnis ini. Gitu ya, teman-teman. Saya nggak cocok, akhirnya baper, gitu ya. Saya kayaknya seperti yang dulu ada, saya kerja biasa aja, gitu ya. Karena apa? Goal Anda kecil, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang kelima, teman-teman, harus punya mental berkelimpahan seperti tadi Kak Maria sampaikan, gitu. Punya mental kaya, teman-teman, gitu ya. Saya bilang tadi, kalau teman-teman punya mental berkelimpahan, artinya apa? Ini mungkin pernah dengar istilah namanya cerita segelas anggur, gitu ya, sama samudra. Maksudnya apa? Kalau teman-teman punya hati, gitu ya, punya segelas anggur, pada saat anggur ini habis atau tumpah, teman-teman akan merasa kosong, teman-teman akan merasa habis, teman-teman akan merasa kecil, gitu ya. Teman-teman akan merasa nggak punya, gitu ya. Karena teman-teman punya mentalnya segelas anggur. Anggur ini bisa habis, bisa tumpah, dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman punya hati yang berkelimpahan, yang namanya hati berkelimpahan, mungkin ada yang mengambil, gitu ya. Hati yang berkelimpahan, hati yang seluas samudra, gitu, namanya samudra. Teman-teman, samudra itu begitu banyak terumbu karang yang diambil, ganggang, diambil ikan, diambil airnya, diambil pasirnya, diambil, nggak pernah kehabisan, teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Karena samudra itu sangat luas, teman-teman, gitu ya. Punya itulah. Kalau Anda mau sukses di manapun, punya hati yang berkelimpahan, punya mental yang berkelimpahan, gitu ya. Makanya ini, kalau ini teman-teman bisa tekunin, gitu ya, dan teman-teman bisa yakini ini, saya yakin kita semua akan sukses. Punya hati yang berkelimpahan. Jadi no baper-baper, gitu ya. No curhat-curhat, teman-teman, yang sifatnya menurunkan energi, gitu. Makanya saya sering tim saya tanya,
dari pertanyaannya, apakah ini dia pertanyaan positif atau negatif, kelihatan energinya itu dari pertanyaannya gitu ya. Nah, ini juga kalau teman-teman tahu namanya Martin Luther King gitu, kata-kata yang luar biasa. Mungkin beliau sangat pribadi yang sangat fenomenal, teman-teman ya. Kalau kita sukses, teman-teman harus berpikir itu apa? Bagaimana membantu gitu ya goal orang lain, maka goal Anda pun akan terbantu gitu ya, teman. Bantu tim-tim Anda untuk sukses, Anda pun akan terbantu gitu ya. Nah, kata-kata yang luar biasa dari yang namanya Martin Luther King gitu ya, beliau sampaikan, what are you doing for others gitu. Pertanyaan berikutnya ke depan gitu ya, bukan berapa kekayaan kita, tapi berapa banyak orang yang Anda bantu gitu. Kabar baiknya di Live Good kita bisa banyak bantu orang gitu ya. Mungkin teman-teman hanya bekerja biasa nggak kepikiran kan bantu orang, tapi di Live Good teman-teman bisa banyak bantu orang, teman. Makanya penting niat saya bantu udah gitu. Makanya sekarang kalau ada tim saya atau calon prospek saya, calon mitra yang ini tadi itu, pertanyaan saya tahu gitu, Bapak serius mau saya bantu? Itu pertanyaan. Bapak serius mau saya bantu? Makanya kalau teman pertanyaan gitu artinya apa? Teman-teman tangannya di atas gitu loh. Bapak serius mau saya bantu? Kalau banyak yang ini tadi itu pertanyaan serius mau saya bantu. What are you doing for others, teman-teman? Itu akan pertanyaan akan selalu gitu ya. Apa yang telah Anda lakukan gitu, apa yang sedang Anda lakukan buat sesama, buat orang lain, teman-teman gitu ya. Makanya pada saat Anda punya pemikiran seperti itu, saya yakin bisnis Anda akan berkembang, teman. Nah, ini karena kita di bisnis ini, teman-teman, saya bilang tadi, ini pondasinya. Kalau kita mau sukses, pondasinya, teman-teman ya. Di bisnis Live Good, pondasinya itu, ini kerjaan simpel, teman-teman. Makanya saya bilang tuh, saya kan beberapa kali ikut bisnis ya. Live Good ini yang paling keren, kenapa? Karena bisnisnya benar-benar bisnis SDM banget, teman-teman. Gitu ya, bukan bisnis jualan, gitu ya. Jualan produk sana kemari, stok-stok barang, gitu ya, menawarkan produk dan sebagainya, gitu ya. Biarpun saya kurang lebih ya hampir 20 tahun di bidang itu, saya lebih tertarik bisnis ini, teman-teman. Bisnis membangun manusia, teman. Bisnis membangun manusia, menggerakkan manusia, teman. Nah, ini harus pondasi, teman-teman harus paham gitu ya. Bagaimana kita menggerakkan manusia, inilah pondasinya. Gimana tim Anda bisa besar, inilah pondasinya gitu ya. Pertama apa? Cari partner yang punya visi yang sama gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, mindset-nya itu sebenarnya termasuk bagaimana bermanfaat buat orang banyak. Kita punya nggak nilai yang sama gitu ya. Punya visi yang sama. Jadi bukan egois, yang penting saya closing. Yang penting dia gabung, bukan begitu. Bantu orang, jangan sampai kesannya apa? Saya ditipu, saya dibodohi, saya dibohongi. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Cari orang yang punya nilai yang sama, punya visi yang sama. Yang kedua apa? The same belief, punya keyakinan yang sama. Yakin bahwa kita bisa sukses bareng-bareng di sini. Kita kerjasama bareng, kita berangkulan, teman-teman. Kita kerjasama bareng, kita bisa sukses di sini. Punya keyakinan yang sama. Repot, teman-teman, sangat melelahkan kalau kita bekerja sama orang yang tidak yakin, gitu ya. Yang ragu, sangat melelahkan, teman-teman. Makanya cari orang yang punya belief yang sama. Nah, yang ketiga, teman-teman, punya persistent action, teman-teman, gitu ya. Punya yang namanya kesamaan bertindak, tapi kegigihannya sama, teman. Jangan gigihnya sendiri, kita gigih harus bareng-bareng, teman. Ini enak banget gitu. Kalau kita punya tim yang seperti ini, itu kan ngegulung, teman. Dan ini dimulai dari siapa? Diri sendiri, teman. Mulai dari kita. Gitu. Pada saat kita punya visinya, punya beliefnya, punya actionnya, kita akan ketemu orang-orang yang sama, pemikiran yang sama, teman. Punya pemikiran yang sama, tapi mulai dari kita. Nah, kita masuk ke materi sekarang, teman-teman ya, tentang bagaimana kita follow up, teman-teman ya. Saya bilang tadi, apa itu follow up? Mungkin teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin gitu ya, baru pertama kali di bisnis jaringan gitu ya, di bisnis network marketing gitu ya, ini mungkin, atau di bisnis marketing umum pun, ini follow up tuh hal yang umum, tapi ada beberapa mungkin belum terbiasa. Follow up itu kan mungkin istilah ya, tapi di bahasa Indonesia kan menindaklanjuti gitu ya. Apa itu? Adalah proses tidak lanjut untuk memastikan gitu ya, prospek Anda menerima informasi dengan tepat gitu ya. Follow up gitu ya. Nah, ini juga terus terang teman-teman, saya rekomen teman-teman punya bukunya SQR, teman-teman ya. Buku How to Start-nya ini jujur saya banyak sarikan dari materi-materi dari SQR Team, teman-teman ya. Makanya di sini saya dipercaya untuk berbagi ini dari materi-materi keren dari buku How to Start. Saya dorong teman-teman yang hadir di sini, bagi yang belum punya bukunya, segera punya bukunya, teman-teman. Itu ada 4 paket gitu ya. Cukup 150, tapi teman-teman dapat ilmunya daging semua, teman-teman ya. Nah, teman-teman, follow up juga dapat membantu semua orang yang menyelesaikan kendalanya, keraguan yang dalam masing-masing, gitu ya. Mitra maupun calon mitranya, teman, gitu ya. Follow up itu tujuannya apa? Bertujuan agar calon mitra itu bergabung dengan mengikuti sistem yang benar, teman. Gitu ya. Dia akan mengikuti sistem yang benar. Sebelum tim kita, calon mitra kita mengikuti sistem yang benar, nah kitanya mengikuti sistem yang benar. Karena itu akan duplikasi, teman. Makanya teman-teman mulai dari kitanya.
Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita follow up? Never, teman. Gitu ya. Artinya, sampai mereka sukses, teman. Jangan pernah berpikir untuk berhenti memfollow up. Kecuali yang bersangkutannya menyerah, give up. Gitu. Artinya kenapa kita follow up? Karena kita peduli sama mereka. Gitu. Karena kita peduli, kita care. Ini kebaikan mereka. Gitu ya. Nah, siapa yang perlu kita follow up? Siapa yang perlu kita follow up? Tentu calon mitra, gitu ya, calon mitra kita. Mungkin calon customer kita kalau nanti produk kita sudah ada di Indonesia, gitu ya. Sementara kan sekarang customer itu melalui membership. Nanti ke depannya kan customer itu bisa tanpa harus membership, gitu ya. Pada saat nanti produk kita sudah ada, izin edar sudah ada di Indonesia, gitu. Tapi sekarang follow up tentu calon mitra, gitu ya. Nah, terus mitra siapa, teman? Mitra mungkin yang nggak aktif, gitu ya. Yang aktif, gitu ya, yang berkembang, atau mitra yang sudah menjadi leader, teman. Gitu ya. Karena saya bilang tadi, bagaimana sukses itu adalah membuat orang lain sukses, gitu ya, teman-teman sadari. Kalau pingin membuat kita sukses itu adalah mensukseskan orang lain. Bagaimana mereka silver, segera bantu kita menjadi gold. Mereka punya silver, kita bantu mereka punya 2 silver, teman-teman. Terus customer juga sama, yang pasif, gitu, yang aktif semua kita juga follow up, teman-teman. Nah, prinsip yang follow up, teman-teman, apa sih prinsip follow up? Pertanyaannya, kenapa follow up itu penting, teman? Karena saya bilang tadi, duitnya ada di follow up, gitu. Jarang, teman-teman presentasi, gitu, tanpa Anda follow up, orang itu langsung gabung, gitu ya. Gitu ya. Ke 1001 mungkin kecil banget kemungkinan. Anda nggak follow up, tiba-tiba orang transfer, gitu ya. Tiba-tiba masuk ke rekening, gitu ya. Nggak mungkin, teman-teman. Makanya saya bilang tadi, kenapa mesti follow up penting? Karena duitnya di follow up, teman. Transaksi terjadi itu di follow up, gitu ya. Jangan menunda untuk follow up, gitu ya. Karena duit kencangnya itu ada di follow up. Nah, presentasi dan follow up itu satu paket, teman-teman. Presentasi dan follow up satu paket, gitu. Saya harap teman-teman yang sudah jadi member sudah bisa presentasi, gitu ya. Mungkin di atas 1 bulan sudah bisa presentasi sendiri, gitu ya. Sebenarnya simpel banget presentasinya di Live Good, teman-teman ya. Presentasi Anda akan sia-sia jika Anda tidak melakukan follow up, gitu ya. Ambil contoh teman-teman ya, teman-teman yang presentasi atau teman undang calon mitra itu datang di webinar, terus teman-teman tinggalin gitu aja, gitu, mubazir, sia-sia, buang-buang waktu, buang-buang energi, teman. Karena duitnya closing itu terjadi pada saat apa? Follow up. Nah, presentasi dapat dilakukan sekali, namun follow up mesti dilakukan apa? Berkali-kali, gitu ya, berkali-kali, gitu ya. Hari ini gitu ya, saya tadi ada 3 gitu komunikasi. Nah, itu terus teman-teman sini gini, tugas kita menebar kebaikan gitu ya, tabur tuai gitu ya. Hari ini tadi saya follow up ada calon tim saya di Banjarbaru gitu ya. Kayaknya beliau tertarik mau ngambil paket silver gitu ya, saya bilang tadi gitu ya. Dan beliau itu saya kenal udah lama, ikut beberapa bisnis barengan, 3 kali bisnis gitu ya. Tapi saya salut, beliau itu orang sibuk gitu, kerja di pegawai bank gitu ya. Kalau mungkin sekarang, dulu aja kepala kantor kecil, kayak sekarang udah mau pensiun kepala kantor gede, tapi orangnya open banget gitu ya. Biasanya mohon maaf, setahu saya pegawai bank itu idealis gitu karena waktu sibuk, tapi beliau tuh sangat open gitu ya. Saya arahkan 3, kayak tertarik tuh mengambil langsung lebih banyak gitu ya, karena beliau sangat open orangnya gitu ya. Makanya luar biasa banget gitu ya. Tadi juga saya follow up juga orang Lubuk Linggau gitu ya. Saya dapat dari ini juga, dari TikTok teman-teman ya, dari live gitu ya. Saya ternyata beliau seorang polisi gitu ya. Ternyata juga sama gitu ya, orangnya open gitu. Baru ini. Terus saya follow up teman-teman gitu ya. Saya follow up. Ada juga salah satu tim saya tadi juga hadir gitu, orang Semarang gitu ya. Saya bilang tadi, kenal online rata-rata ini hanya yang di Banjarbaru aja saya pernah ketemu, yang lain nggak pernah ketemu teman-teman gitu. Saya bilang tadi. Tapi ya itu juga open, dia bilang ya dia siapkan dananya. Saya segera bergabung gitu ya. Artinya apa teman? Kita tuh jangan pernah untuk berhenti menyerah untuk follow up. Tugas kita apa? Berprasangka baik aja. Gitu ya. Berprasangka baik aja. Tugas kita. Gitu ya. Bukan hanya sampai mereka bergabung teman-teman kita follow up, namun memastikan mereka bisa sukses di sini, teman. Gitu ya. Dengan ngikutin sistem yang ada. Gitu. Itu kita pastikan. Nah, apa sih mindset untuk follow up teman-teman? Jangan takut untuk follow up. Saya bilang tadi mungkin teman-teman yang baru gitu ya. Jangan takut untuk follow up. Kenapa? Karena follow up itu akan memfilter mana yang serius, mana yang enggak. Mana yang PHP gitu ya. Mana yang serius, mana yang PHP, mana yang macam-macam. Itu taunya dari follow up. Tugas kita apa? Berprasangka baik. Niat saya mau bantu. Saya ingin bantu orang sebanyak-banyaknya. Saya ingin menjadi saluran berkat buat banyak orang. Itu loh niatnya. Gitu ya. Kalau kita niat kita bantu orang, mana mungkin kita baper. Kalau niatnya closing. Itu yang mudah baper, teman-teman ya. Berikutnya apa? Mindset untuk keluar, fokus sama yang mau dibantu. Saya lagi itu, fokus orang yang mau dibantu. Teman-teman kalau fokusnya sama, teman nggak bakalan negatif, gitu ya. Kalau fokusnya sama,
Yang mau dibantu aja, artinya gini, kalau dia PHP berarti dia nggak mau dibantu. Makanya saya sering pertanyaan, kalau saya lihat ada beberapa calon mitra saya yang pertanyaannya aneh-aneh gitu, menurut saya itu lebih banyak bukan bertanya tapi mempertanyakan. Saya tanya balik, Bapak serius mau saya bantu? Bapak serius mau saya bantu dapatkan penghasilannya, dapatkan extra income? Saya tanya, Pak serius? Biar saya mau bantu yang serius aja gitu, teman. Fokuslah sama yang mau dibantu, kan. Karena follow up itu sejatinya adalah menunjukkan keseriusan kita, keseriusan Anda untuk kebaikan dia, teman-teman. Itu sejatinya. Menunjukkan keseriusan Anda untuk kebaikan dia. Berarti kalau kita nggak follow up, berarti kita nggak serius, teman-teman. Kadang gitu loh. Ada tim sebenarnya bagus, calon mitra bagus, ini udah kok calon upline saya kok nggak serius, dia nggak follow up saya gitu loh, teman-teman. Kalau dia nggak kita serius, kita pasti follow up. Makanya follow up itu menunjukkan keseriusan Anda untuk kebaikan dia. Ini loh mindsetnya, teman-teman. Sehingga pada saat teman punya mindset ini, teman-teman nggak sungkan untuk follow up, gitu loh. Nggak ragu untuk follow up, teman-teman. Saya bilang tadi. Nah, prinsip yang di follow up, teman-teman ya, prinsip 48 jam. Artinya, gitu ya, follow up tidak boleh lebih dari 2 hari. Pada saat 2 hari ingetin, karena apa? Energinya akan turun, karena bahasa 2 hari itu lagi anget-angetnya, gitu ya. Mungkin teman-teman sudah kasih videonya, sudah ikut webinar, atau teman-teman sudah presentasi sendiri. Nah, biarkan dia waktu jeda untuk berpikir, mempertimbangkan. Sudah 48 jam, tanya, gitu ya, teman-teman ya. Itu namanya follow up, teman-teman ya. Nah, follow up itu seperti partner yang siap membantu untuk mencapai goal mereka. Makanya teman-teman di sini tekniknya banyak bertanya. Teman-teman itu fungsinya lebih banyak jadi konsultan, teman-teman. Bukan sebagai teror, gitu ya. Bukan seperti meneror, tanyain mulu gimana, bukan begitu. Lebih sebagai konsultan. Gimana cara konsultan? Teman-teman tahu, konsultan itu teknik bertanya, banyak bertanya. Prinsipnya seperti pegang bola, teman-teman. Bola itu nggak bisa dipegang erat-erat, nggak bisa juga dipegang terlalu ini, teman-teman. Saya bilang tadi, main apapun nggak bisa pegang bola itu erat, teman-teman. Begitu juga terlalu renggang, jatuh dan sebagainya. Mainnya bahasanya main cantik gitu loh, teman-teman. Makanya enaknya di bisnis, saya sukanya bisnis jaringan seperti apa? Kita belajar terus, gitu. Kita asah people skill kita. Karena yang kita kelola ini manusia, teman-teman. Makanya prinsipnya pegang bola, gitu ya. Nah, berikutnya apa? Berprasangka baik, jangan mudah berasumsi gitu. Oh, mungkin dia sibuk, oh mungkin dia kayaknya dia nggak punya uang deh. Kayaknya jangan berasumsi gitu ya. Berprasangka baik aja gitu ya. Oh, dia lagi sibuk, oh dia kayaknya nggak mau, dia kayaknya gini, kayaknya dia PHP. Jangan berasumsi, teman-teman. Banyak, ya ini aja, tanya aja sebagai konsultan aja, gitu ya. Saya bilang tadi. Nah, tipsnya teman-teman, cara follow up itu, teman-teman, ini saya bilang tadi, untuk waktu, teman-teman ya, frekuensi jangan terlalu sering juga, saya bilang tadi. Karena terlalu sering orang nggak nyaman di follow up, saya bilang tadi. Jangan terlalu jarang juga, karena terlalu jarang membuat calon mitra Anda juga lupa gitu. Akhirnya jangan terlalu jarang, ternyata dia gabung dengan yang lain, teman-teman. Karena di sini tuh banyak banget, teman-teman. Saya lihat aja sekarang tuh di TikTok yang live streaming gitu, lagi rame-ramenya cerita tentang Live Good gitu ya. Kalau Anda nggak follow up, orang lain yang mau follow up gitu ya. Karena warung tuh sama gitu ya. Banyak warungnya sekarang, banyak yang sharing, banyak yang promosi. Nah, kenapa harus gabung kepada Anda itu penting, teman. Makanya follow up itu yang pas, teman-teman. Jangan terlalu sering, jangan terlalu jarang juga. Sesuaikan dengan situasinya, teman. Gitu, teman-teman bisa lewat telepon, lewat WA, teman-teman. Atau pertemuan kalau teman-teman dekat gitu ya. Di satu kota mungkin janjian ketemu gitu. Kalau menurut teman-teman itu orangnya punya potensi lebih, teman-teman. Gitu ya. Namun kalau bisa kerjakan online gitu ya, itu juga efektif gitu. Tapi kalau kayaknya ini orang potensi calon leader, ketemu nggak apa-apa. Kenarnya lebih bagus ketemu gitu ya, saya bilang tadi. Kalau untuk orang-orang yang punya, yang pasti orangnya open dan teman-teman lihat potensi. Karena teman pada saat ketemu tuh kita menggalinya jauh lebih enak. Nggak mungkin lewat telepon itu kita kayaknya nanyanya kayak menginterogasi, itu nggak mungkin gitu ya. Oh kayak apa ini kayak wawancarain, nggak mungkin. Tapi kalau ketemu santai, basa-basi, jadinya tuh waktunya lebih panjang. Saya bilang tadi. Nah, kalau teman-teman follow up, kalau bisa tuh saya tuh di online gitu ya. Saya tuh orang SKSD. SKSD maksudnya apa? Pastikan teman-teman tuh jangan lupa namanya, biarpun lupa gitu. Saya tuh orang sanguin, gampang lupa, tapi di depan orang itu seolah-olah saya tuh akrab banget gitu ya. Seolah-olah itu saya tahu banyak, padahal sebenarnya saya jujur kadang punya datanya. Seperti mungkin kayak di WA saya selalu ada gini, modelnya nama gitu ya, yang saya kenal dia di mana, terus kotanya mana, terus saya kenal lewat mana. Saya biasanya di nama itu saya ada 4 item itu. Jadinya tuh pada saat saya ngobrol, saya tuh udah nyambung, padahal saya tuh nggak tahu udah ketemu di mana. Makanya tekniknya saya selalu ada namanya siapa, dia saya kenal di bisnis apa gitu ya, atau di pekerjaan apa, terus yang ketiga kotanya mana. Nah, yang keempat saya kenal lewat mana. Itu jadi itu pada saat kita ngobrol nyambung, merasa deket gitu teman-teman ya.
gitu ya. Makanya terus saya sampaikan, ingatkan pembicaraannya gitu. Sebelum ini juga penting teman, biasanya menindaklanjuti gitu ya. Lebih sesuaikan juga dengan minat mereka. Makanya penting banget teman-teman membangun kira-kira kebutuhannya apa. Nah, gimana cara tahu kebutuhan? Dengan cara banyak bertanya. Karena di sini kan bisnis jangka panjang ya teman-teman. Mungkin tanpa ini bisa, tapi jangkanya pendek. Saya nggak yakin bisa jangka panjang. Gitu. Karena apa? Yaitu di sini gitu ya, menariknya karena kita membangun manusia teman-teman. Bukan orang closing, bulan ini, bulan depan dia nggak bayar, bukan yang gitu. Tapi gimana caranya bisnis yang berkelanjutan. Nah, bisnis berkelanjutan itu apa? Dia tahu apa yang dia mau, teman. Gimana bisa seperti itu dengan cara apa? Banyak bertanya. Kita sebagai konsultan, kita bantu dia. Makanya saya bilang gini, bisa juga kalau udah sering follow up, tawarkan nilai tambahnya. Kira-kira apa? Update-update-nya di Live Good seperti apa? Gitu ya. Ada acara apa, webinar, ajak lagi. Gitu, apa yang kita bisa bantu, tawarkan bantuan. Selalu kita memfollow up itu gunakan bahasa yang positif gitu ya, dan antusias, optimis dan sebagainya. Tunjukkan antusias Anda gitu ya. Beda loh teman, kalau kita follow up yang satu antusias, yang satu lemes gitu ya, beda energinya gitu ya. Orang lain tuh melihat energinya teman. Fokus pada manfaat apa yang kita bisa berikan. Hindari nge-push gitu ya, terlalu ngedorong gitu teman. Jangan maksa-maksa gitu ya. Orang juga kita nggak suka dipaksa teman ya. Ini yang kita harus tahu gitu ya. Nah, biasanya teman-teman saya sedikit berikan pengantar teman-teman ya, karena kalau follow up di akhir ya, saya biasanya tuh beli pengantar ini di awal. Makanya kalau kita di bisnis yang lain namanya forming teman-teman. Nah, ini tujuannya untuk memprofiling teman-teman gitu ya. Jadinya gini, jangan sampai gini kita follow up orang tapi kita nggak kenal dia sebenarnya. Itu menjadi PR gitu ya. Nggak tahu dia di mana, nggak tahu pekerjaannya, yang penting dia mau gabung. Nggak tahu, hanya tahu namanya aja, tahu nama sama nomor teleponnya aja, nggak tahu dia dari mana, nggak tahu pekerjaannya dia gimana, nggak tahu dia happy dan sebagainya. Ini tujuannya adalah membangun bonding teman-teman gitu ya. Tanya kabarnya. Kalau saya biasanya tuh di awal seperti ini, biarpun saya nggak kenal SKSD, saya tanya begini. Jadi nggak mungkin tiba-tiba saya selamat pagi mau bisnis, nggak mungkin gitu. Atau selamat pagi orang nyepam kasih bisnisnya langsung, spam langsung kasih ini, langsung skripnya kasih atau kasih videonya. Kan banyak model-model gitu. Saya tuh yang model-model gitu saya lewatin teman. Saya banyak banget yang nyepam ke WA saya. Padahal teman, tapi di spam gitu ya. Ya udah saya cuekin. Kalau saya tekniknya lebih banyak nyapa dulu. Selamat pagi Kak Maria. Saya gitu aja. Teman-teman, gimana kabarnya? Kesibukannya apa sekarang? Kerja atau bisnis? Nah, gimana sekarang bisnisnya? Kondisi sekarang gimana? Sekarang happy nggak dengan bisnisnya? Gimana kondisi bisnis sekarang? Happy nggak? Gitu ya. Sekarang lagi naik nggak bisnisnya? Atau lagi turun? Itu penting, teman. Karena gini, kita bisa menawarkan sesuatu pada saat orang tersebut itu ketidaknyamanannya, gitu ya. Istilahnya state of discontent, TOD-nya kita tahu teman, gitu ya. Kalau dia lagi nyaman, tidak mudah dia tergabung di bisnis, gitu loh. Tapi kalau kita menyapa, tahu dia kondisinya lagi nyaman apa enggak, dia bilang, "Oh, saya udah nggak di sana Pak Agung, saya ternyata bisnisnya scam, ternyata di sana sistemnya berbeda, akhirnya gini." Ah, itu kita masuknya enak teman, gitu ya. Tapi kalau di sana dia lagi berprestasi teman, lagi bagus-bagusnya, sapa-sapa aja. Oh, saya doakan bisnisnya lancar ya, saya gituin. Artinya nggak semua harus ditawarin teman-teman. Makanya penting banget di awal itu bertanya itu, gitu ya. Kira-kira happy nggak di sekarang? Gimana bisnis sekarang? Kalau dia lagi bagus, saya doakan ya sukses di sana, saya gituin. Saya nggak nawarin, teman-teman. Jadi nggak semua harus tawarin, gitu. Tapi kalau dia lagi nggak nyaman, digali lagi kenapa ya? Saya turut prihatin. Itu berempati, tuh. Jangan udah gitu, nah ini jangan begitu gitu teman ya. Biarpun dalam hati begitu, tapi berempati dulu kan. Nah kalau modelnya, oh sekarang bisnis saya lagi nggak bagus, lagi turun dan sebagainya. Oh gitu ya, karena apa dan sebagainya. Oh nggak kepikiran, pingin penghasilan tambahan dari bisnis lain mungkin. Oh kayak apa modelnya dan sebagainya. Nah di sana teman baru masuk, buka ininya pintunya teman. Dari sana baru masuk. Nggak kepikiran pingin bisnis affiliate. Zaman sekarang kan lagi tren affiliate buat tambahan penghasilan kan. Bapak, Ibu kan turun ininya. Pasti akan mengganggu ya pasti dari biaya-biaya ya gitu ya. Maksud berempati Kak kepikiran bisnis affiliate. Zaman sekarang kan bisnis affiliate. Kepikiran sih mau sih tapi nggak tahu bisnis apa. Nah teman-teman bisa masuk di sana. Nah kalau saya ada peluangnya, bisnis affiliate keren gitu ya, global gitu, yang bisa bantu ibu gitu ya, pingin dapat penghasilan gitu. Kira-kira kalau ibu pingin dapat penghasilan berapa? 5-10 juta mungkin untuk tambahan. Ya 10 juta oke gitu. Nah, kalau saya ada caranya untuk bantu ibu dapatkan penghasilan 10 jutanya, kira-kira terbuka nggak untuk saya jelasin? Kira-kira terbuka nggak untuk saya jelasin? Gitu. Tujuannya apa? Biar dia itu bergerak itu karena ada why-nya, teman. Tahu goalnya dia apa. Saya mau bantu dia itu, teman-teman. Makanya kan dari awal mindsetnya apa? Saya mau bantu orang, gitu ya. Tapi kalau teman nyepam, ngasih tahu, tiba-tiba nelpon, nawarin, teman tuh nggak bantu, teman, gitu ya. Makanya di sini tanya, gitu ya, suka dukanya.
bisnis online-nya seperti apa dan sebagainya. Apakah kepikiran bisnis nah kalau affiliate bisa teman-teman gali, kalau boleh tahu kalau affiliate ini mau yang cuannya 10% atau 50% gituin. Karena sekarang itu lagi di TikTok, di Shopee kan affiliate itu rata-rata 10% teman-teman. Kira-kira kalau ibu tertarik di affiliate, kira-kira mau yang profitnya 10% apa 50% gitu ya. 50% bahkan lebih gitu ya. Nah itu teman-teman. Terus mau yang modalnya kira-kira kecil atau besar? Mau yang penghasilannya jangka pendek apa jangka panjang? Tanyain teman-teman, karena gini, pertanyaan tujuan buat validasi gitu. Biarpun kita tahu jawabannya, tekniknya kalau teman-teman baca dari bukunya Dale Carnegie, teknik bagaimana dia bilang ya, teman-teman. Validasi itu penting banget. Pastikan itu semua orang pasti akan jawab, saya mau profitnya besar, saya mau modal kecil, saya mau dapat cepat, kan semua begitu, tapi biarin dia yang menjawab. Biarin yang dua menjawab. Nah, biasanya saya finalnya biasanya begini, oh ya Pak, saya ada kabar baik nih buat Bapak. Nah, saya sekarang sedang menekuni bisnis toko online global yang ada lebih dari 200 negara. Apakah Bapak tertarik untuk peluang bisnis afiliasi global ini untuk dapatkan extra income-nya 5-10 juta per bulan dan dibayarkannya mingguan atau bulanan? Oh, pastikan yang tadi itu dia open. Apakah dia open? Nah, ini kasih pertanyaannya. Kayak apa kan gitu. Boleh deh, kayak apa modelnya? Caranya seperti apa Pak Agung? Jadi itu tektokan teman-teman, tektokan gitu. Makanya saya bilang sini kita membangun manusianya, teman. Kita membangun manusianya di sini. Gitu saya bilang tadi, makanya penting memanusiakan manusia itu penting, teman. Nah, contoh-contoh yang lain teman-teman, follow up di webinar. Contohnya biasanya itu kalau sebelum webinar, halo selamat pagi Ibu, gimana Ibu? Ibu sudah selesai nonton video yang telah saya kirimkan, teman-teman. Kalau ngundang orang di webinar, teman-teman, saya tidak rekomendasi teman-teman nge-share gitu ya, undangan itu umum teman-teman gitu ya, mesti personal sifatnya, jangan sosial media ini lo undangan Zoom-nya dan sebagainya, akhirnya orang masuk ke Zoom nggak tahu pengundangnya siapa, ujung-ujungnya bikin onar di Zoom teman-teman. Kenapa? Karena dia orangnya nggak terfilter gitu ya. Makanya kalau saya rekomen teman-teman, makanya tektokan itu istilahnya forming, udah gitu kalau dia terbuka kasih videonya atau kasih skripnya teman, landing page dan sebagainya. Sehingga pada saat dia tuh udah open, teman-teman dia nanya, oh ya kebetulan, kebetulan Senin ini jam 20 ada webinar peluang bisnis Live Good, sesi di mana kita akan belajar dari mentor yang sangat keren, sudah membawahi ribuan tim. Ini edifikasi teman-teman. Ini sesinya saya recommended banget untuk dihadiri karena banyak tim yang terbantu dan sudah merasakan hasil bisnis ini. Berkenan saya undang ya. Jadinya tuh tunjukkan teman-teman, Live Good itu berkelas teman-teman, gitu ya. Sehingga orang-orang yang hebat akan hadir gitu ya. Edifikasi event kita, event yang luar biasanya edifikasi itu. Makanya itu teman, jangan pernah ngundang orang yang nggak tahu menau, akhirnya apa? Chatnya ini. Gitu, makanya kalau saya biasanya jadi MC chat yang aneh-aneh, saya del aja. Gitu ya. Karena itu akan menurunkan energi teman, menurunkan energi. Makanya teman-teman yang hadir pastikan kalau ngundang itu bagus, tapi pastikan undangan orang-orang yang open teman-teman. Orang-orang yang sudah nonton video dan lain sebagainya gitu ya. Nah, follow up sesudah webinar teman-teman. Nah, biasanya gini kalau follow up sesudah webinar. Selamat pagi Ibu, gimana Ibu di webinar tadi malam sampai selesai ya hadirnya. Boleh tahu ya Bu, dari webinar tadi malam Ibu tertariknya di mana? Di produknya kah, di konsep bisnisnya, bonusnya atau jenjang karirnya? Gitu ya. Jika Ibu tertarik kira-kira bisnis itu yang profitnya besar atau profitnya kecil, suka divalidasi teman, suka ditanyain lagi. Gitu ya. Kira-kira Ibu mau menghasilkannya dengan lambat apa mau cepat, ini itu harus 3 itu teman-teman, mau profit besar, mau hasil cepat dan modal kecil itu teman, ditanyaan berkali-kali. Oh jika cepat bisa ya saya bantu untuk segera daftarkan gitu untuk menjadi member Live Good biar saya bisa bantu Ibu untuk mendapatkan profit gedenya. Karena kan Ibu mau profit gede ya, saya bantu ya Bu. Ya ini teman, jadinya tuh bahasanya kita tuh konsultan gitu ya, kita memberikan solusi gitu ya teman-teman ya. Kita memberikan solusi. Nah teman-teman, kalau ibaratnya ada kendala, ini teman-teman bisa undang ke namanya 3-way call. 3-way call apa? Adalah sesi di mana kita bekerja sama dengan upline aktif kita. Nah ini biasanya kita sarankan silver above, teman. Jadi silver ke atas gitu, yang sudah menjadi leader lah ibaratnya, sudah punya pengalaman, tahu mesti ngapain gitu. Dan ini tuh tujuannya biasanya kalau 3-way call itu artinya ini orang-orang yang teman-teman nggak bisa selesaikan sendiri, teman-teman. Artinya butuh bantuan mentor yang sudah tervalidasi minimal silver. Contohnya begini, halo Pak Budi, saya boleh cross check ya kemarin goal Bapak berapa ya? Oh 10 juta. Nah, oke. Nah kebetulan saya mau ajak Bapak bisa konsul langsung gitu ya. Nanti ke mentor saya, beliau sudah bawahi banyak tim dan banyak yang sudah menghasilkan. Bapak nanti boleh ajukan pertanyaan agar goal Bapak bisa segera terwujud ya.
beliau agak padat jadwalnya, jadi kalau dapat jadwalnya Bapak termasuk beruntung, nanti saya coba jadwalkan ya Pak ya. Nah itu teman-teman, jadinya tuh coba teman-teman follow up sendiri nggak bisa, ya udah diajak training call teman-teman, tapi diedifikasi mentornya. Biar apa? Biar open teman-teman, biar banyak bertanya, bukan banyak mempertanyakan teman-teman. Banyak bertanya, bukan banyak mempertanyakan. Gitu kan, tujuannya itu buat closing, bukan buat berdebat gitu. Makanya penting teman-teman tuh menyaring gitu ya. Nah follow up dalam melakukan hal-hal penting teman, dalam melakukan follow up tuh gitu ya, jangan terlalu banyak basa-basi melebar gitu ya. Tanyakan apakah alat bantu gitu ya, kalau dia punya, kalau yang jadi ini yang mitra ya teman-teman ya, yang mitra itu dia apakah sudah punya alat bantunya gitu ya. Hindari berdebat pada setiap aktivitas follow up ya, pelajari skill untuk mengambil hati member. Makanya people skill itu penting banget teman-teman. Anda harus menjadi pendengar gitu. Sebagai konsultan baginya Anda harus mampu mengupas kendalanya seperti mengupas bawang gitu ya teman-teman ya. Ketemu inti bawangnya yang disebut dengan hot buttonnya teman-teman, hot buttonnya. Gali impiannya, goalnya apa, yakinkan impiannya jauh lebih besar dibandingkan kendalanya. Makanya saya bilang tadi, teman-teman harus punya impian yang besar, punya goal yang besar. Jadi penolakan itu akan terasa kecil teman-teman. Penolakan akan terasa kecil. Jika Anda tidak bisa, ada kendala, mungkin pada saat follow up tidak bisa menjawab semua, mungkin keraguan mitra, sebagainya, dan sebagainya, teman-teman bisa identifikasi mentor Anda, gitu ya. Sehingga apa? Bisa diajak training call juga sama mentor Anda, konsultasi itu. Intinya kita sering-sering konsultasi ke mentor, teman-teman. Dalam arti itu gini, konsultasinya itu ke mentor, gitu ya, ke upline Anda, gitu ya. Nah, teman-teman ya, ini buat teman-teman gitu ya, buat bagaimana teman-teman bisa dapat hasil di follow up. Tapi memang saya nggak punya waktu, tapi teman-teman bisa list ini kira-kira dari hasil follow up itu teman-teman, ini PR teman-teman gitu ya, list daftar nama yang perlu di follow up ke sesi webinar siapa aja, biar nanti pada saat webinar teman-teman bisa mengundang lebih banyak lagi. List daftar nama yang perlu di follow up setelah sesi webinar gitu ya. Teman-teman udah ngundang kan sering, selama ini itu belum closing, kenapa? Coba setelah sesi itu siapa, itu bisa di list lagi. List daftar nama yang perlu di follow up gitu ya, untuk training call dengan mentor Anda. Coba di list siapa ini perlu di training call. Teman-teman pada saat training call pastikan diidentifikasi dulu ke mentornya, jangan semua orang, jangan nggak terfilter. Sering juga kejadian begitu, nggak janjian, tiba-tiba dia telepon gitu ya, sudah berdua, sudah bertiga, nelpon saya lagi meeting, apa tiba-tiba ada nelpon rame-rame. Itu sering terjadi kan. Padahal sebenarnya janjian, caranya apa, pastikan mitra atau calon mitra Anda sudah ini, baru konfirmasi ke leadernya kira-kira ready nggak. Misalnya contoh besok jam 2 itu konfirmasi gitu ya. Jangan ibaratnya nggak janjian, ujung-ujungnya apa, nggak berjalan dengan baik. List daftar nama mitra yang perlu diarahkan, mana yang perlu diarahkan untuk menjadi silver dan sebagainya ya. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya. Ini nggak lama teman-teman kok untuk teknik closing, karena ini berhubungan banget. Saya bilang, sampaikan tadi, ini sebenarnya banyak tuh nanti di sesi berikutnya, nanti tentang handling objection itu nanti banyak teman, gitu ya. Karena ini pada saat follow up itu kan sebenarnya banyak handling objection-nya. Nanti kita bahas gitu ya. Di sini lebih ke arah teknik closing-nya teman. Lebih ke arah teknik closing-nya. Nah, apa itu closing teman? Adalah proses terjadinya join hingga transaksi gitu ya. Oke, saya mau bergabung gitu ya. Gimana sih caranya bergabungnya Pak Agung gitu ya? Apa yang mesti saya isi Pak Agung? Gitu loh. Itu. Setiap terjadi closing, maka akan terjadi apa? Transaksi di sana. Terjadi omset, ujung-ujungnya apa? Income, saya bilang tadi. Teman-teman ada dapat income-nya dari mana? Dari closing. Tapi nggak serta-merta, teman-teman. Gitu ya, harus ada transaksi di sana. Nah, kenapa kita harus belajar teknik closing ini, teman-teman? Kan sering kan kejadian ya, kita sering promosi, tapi jarang yang japri, mungkin jarang yang direct message teman-teman gitu ya. Atau teman-teman juga sebuah cerita detail, ternyata merekanya nggak tertarik gitu ya, nggak butuh dan sebagainya. Karena apa? Nggak nyambung, teman-teman. Makanya sebenarnya gini, kita tuh kalau bisa tekniknya banyak bertanya, teman. Nah, kita menjelaskan sesuatu karena dianya bertanya balik, poinnya gitu. Sehingga apa? Kita tuh bicara karena dibutuhkan, bukan ngemeng, bukan ngomong, tapi sebenarnya nggak dibutuhkan sama calon kita. Ujung-ujungnya apa? Ya nggak butuh. Kenapa? Karena yang kita sampaikan itu bukan kebutuhannya dia. Makanya dengan cara bertanya sebenarnya. Dia tanya balik, gitu ya. Gimana caranya? Nah, kita baru ngomong. Mau nggak saya bantu, gitu ya. Kita kan bertanya. Gitu untuk dapatkan penghasilannya, mau sih gimana caranya, nah caranya begini, nah gitu teman, itu bangun kebutuhan san. Kadang gini, sudah jawab banyak pertanyaan, endingnya ibaratnya tidak join dan sebagainya. Nah, kita mau teknik closing itu apa? Untuk mengubah gimana orang berminat tadi itu menjadi tindakan nyata. Bahasanya call to action teman-teman, call to action. Makanya kalau di webinar itu kalau teman-teman perhatikan antara MC gitu ya, pemateri sama testimoni itu kan sama teman-teman. CTA-nya sama, call to action sama, ayo segera bergabung. Tujuannya apa? Teman-teman yang ngundang lebih mudah untuk ngedorong orang bergabung.
Itu tujuannya. Tujuannya biar teman-teman mengundang itu mempermudah teman-teman undangan segera bergabung. Karena apa? Tune-nya itu di webinar udah sama. Antara MC, pemateri, sama testimoni, tune-nya sama, call to action-nya sama. Makanya sekarang sudah nggak ada lagi yang testimoni sifatnya ngalor ngidul, apa yang disampaikan gitu. Call to action-nya padat, jelas, tapi call to action itu, ayo segera bergabung. Itu call to action. Nggak perlu panjang-panjang, tapi nggak jelas poinnya, teman-teman. Gitu ya. Makanya saya bilang tadi, ini tujuan mengubah minat menjadi tindakan. Terus tujuan apa? Biar meningkatkan tingkat konversi, teman. Gitu ya. Biar Anda undang gitu ya, rame dan sebagainya. Gitu ya. Makanya ini kita harus pelajari teknik-tekniknya gitu ya. Prinsipnya bahwa closing itu adalah proses belajar, teman. Gitu ya. Prinsip gini, saya belajar closing gitu ya. Saya ini closing ini adalah tahapan saya untuk menuju sukses gitu. Saya belajar di sini gitu ya. Ini harus prinsip ini. Nah, biasanya teman-teman, ciri-ciri prospek teman-teman, pada saat teman-teman presentasi dan sebagainya, ciri-cirinya biasanya ini, mungkin teman-teman akan ngalamin. Kalau teman-teman sering prospek, akan mengalami teman-teman. Biasanya pada saat kita presentasi, maaf, saya tidak tertarik. Sering nggak teman-teman? Pada saat teman-teman WA, mungkin dia bilang, maaf ya, saya nggak tertarik. Atau ada dia tertarik, tapi sebenarnya PHP gitu ya, teman-teman. Pernah nggak merasa, oh ini ya, kayak nyenengin aja, teman-teman, nyenengin aja gitu ya. Bikin kita kayak, wah, sudah kegeeran gitu. Ada, teman. Atau yang saya tertarik, tapi saya nggak punya modal, tapi saya nggak punya waktu, tapi saya nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi pasangan saya nggak mendukung, tapi saya gaptek gitu ya. Kan banyak tapinya, tapi saya sudah tua, kan banyak teman. Saya tertarik tapi gitu ya. Ada kata tapinya yang sering terjadi gitu. Benar nggak teman-teman? Itu sering banget terjadi. Nah ini teman-teman, nanti saya akan jelaskan di sesi handling objection teman-teman. Ini saya tertarik tapi gitu ya. Tapi yang paling sering itu mostly itu tapi nggak punya modal. Saya itu agak gemes juga sebenarnya ya, Kak Maria. Di bisnis lain kita itu modalnya berapa? 15 juta. 15 juta, 18 juta, betul. 30 juta modalnya gitu. Di sini modal 850 nggak punya modal, gemes sebenarnya. Gitu. Dalam hati dia punya handphone gitu. Emang dia kelaparan gitu. Saya tanya, ini penting nggak untuk mendapatkan penghasilannya? Nggak punya modal 850 gitu loh, saya bilang tadi. Makanya saya dulu modal 8,5 juta, 15 juta, 30 juta orang. Dan orang gini aja gitu loh, deres gitu. Ini everything is energy, teman. Seperti yang dulu saya Kak Maria, di sebelumnya pernah gitu ya, ibaratnya bisnisnya tagline-nya begini, daftar gratis tanpa modal gitu. Itu tagline-nya, daftar gratis tanpa modal. Tahu nggak Kak Maria? Saya punya tim, belasan ribu tim saya di sana. Tahu nggak saya penghasilan berapa? Ratusan ribu penghasilan saya. Karena tagline-nya daftar gratis tanpa modal. Makanya artinya apa? Pada saat mindset kita gratisan, kita narik orang-orang yang gratisan. Selalu berpikir tuh orang lain yang transaksi, orang lain yang belanja. Gitu ya. Akhirnya apa? Saya bilang belasan ribu tim saya. Tapi ya itu gitu ya. Penghasilannya berapa? Ratusan ribu gitu. Karena tagline-nya daftar gratis tanpa modal gitu ya. Makanya ini penting teman-teman. Nah, teman-teman ada yang kayaknya bagus, tapi saya tuh nggak suka bisnis, boleh deh saya coba produknya. Teman-teman akan selalu ngalamin seperti itu. Ini tadi saya juga punya tim di Banjarbaru juga begitu. Saya mau produknya Pak, saya coba kirim materi tentang produknya. Kayaknya saya bisa masuk ke teman-teman lewat produk dan sebagainya. Itu sangat mungkin, teman-teman. Atau dia bilang, saya tertarik bisnisnya, bisa juga. Tapi yang paling keren, teman-teman, this is what I want, gitu ya. Ku tahu yang ku mau. Seperti saya, gitu ya, pada saat dikenalkan sama Pak Ebron, ini, this is what I want. Saya selalu sampaikan ini kayak doa yang terjawab gitu. Makanya pada saat saya gabung malam itu, saya gabung tuh malam, dan kalau salah jam 1 apa jam 12 malam, paginya itu sudah saya teleponan, jadinya nggak pernah, udah lari sendiri aja gitu. Kenapa? This is what I want. Ku tahu yang ku mau, teman, gitu ya. Makanya teman, kalau sering prospek akan ada orang seperti ini, teman. Akan ada orang yang bilang nggak tertarik, ada yang PHP, ada yang bilang tertarik tapi ada yang butuh produknya, ada yang hanya sekedar tertarik. Tapi ada selalu yang sampaikan, this is what I want. Saya yakin teman-teman Anda, leader-leader Anda yang hebat, pasti rata-rata kelasnya, this is what I want. Ku tahu yang ku mau. Teman, bahkan akan ada selalu, ini akan ada hukumnya persentase, teman. Nggak mungkin semua orang nggak tertarik, teman. Bisnis sekeren ini itu nggak mungkin orang nggak tertarik. Gitu, saya bilang tadi. Pasti akan ada, this is what I want, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, biar orang dari analisa 6 itu, gitu ya, kira-kira, biar orang banyak yang closing, kira-kira coba kita analisa, teman-teman. Mengapa orang mesti bergabung di bisnis Anda? Mengapa orang mesti bergabung di Live Good, teman-teman? Harus tahu kekuatan bisnis kita apa. Di mana bisnis yang ada beroperasi lebih dari 214 negara, teman-teman. Di mana bisnis yang modalnya kecil, gitu ya, ratusan ribu, tapi bisa berpenghasilan jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran, teman-teman. Di mana? Gitu ya. Di mana bisnis yang cepat balik modalnya, hanya ajak referensi 2 orang bisa balik modal, di mana? Terus di mana yang bisnis yang produknya murah,
namun berkualitas teman-teman, gitu ya. Memberikan produk, bahkan memberikan jaminan 100% kembali, 75% lebih hemat gitu ya, diskon gitu daripada produk yang ada di pasaran. Di mana? Di mana kita berbisnis tidak ada kewajiban jualan, teman-teman. Kita punya produk berkualitas tapi nggak diwajibkan jualan, nggak diwajibkan stok barang. Tidak ada tutup poinnya, teman. Tidak ada keseimbangannya. Dan ada 3 macam omset. Ini adalah kekuatan, teman-teman. Saya selalu sampaikan di tim saya, di calon prospek saya, nih kekuatan kita apa? Ada 3 macam omset gitu ya. Karena ini kan banyak orang bilang itu, kita dapat penghasilan dari mana? Teman-teman masuknya dari sini. Ada orang, dari membership ya, di sini nggak jualan produk. Ini hati-hati teman, karena kalau teman nggak bisa menjawabnya, kesannya apa? Itu ngejebak seolah-olah bisnis kita money game, teman. Karena apa? Cari-cari orang. Tapi kalau teman bisa masuk dari 3 macam omset, ini keren gitu ya teman-teman. 3 macam omset ini keren, dalam arti begini, orang biasanya kan dapat, kenapa hanya satu sumber omset apa? Hanya dari produk, ujung-ujungnya apa teman? Karena satu sumber produk, semua pasti ada target gitu, karena omsetnya, income dari produk, akhirnya target nggak capai target, ya target itu istilah apa, tuh poin, nggak capai target, dia nggak dapat bonus, ya udah dia cari ini, ya akhirnya apa, beli produknya nggak laku, jualan di marketplace dengan harga, di bawah harga, itu yang terjadi teman. Tapi dengan adanya 3 sumber omset ini, itu nggak terjadi gitu ya. Kita bisa dengan menjual personal franchise-nya gitu ya, menjual toko online-nya, produk digitalnya bahasanya, bisa menjual berlangganannya, dan juga bisa menjual produknya dan tidak diwajibkan. Nah itu gimana orang melihat kelemahan, kita bisa menjadikan itu sebagai kekuatan teman-teman. Makanya saya bilang tadi, gimana cara menjawab itu jauh lebih penting. Nah ada 7 sumber penghasilan, ini juga umum gitu ya. Masuk di Indonesia baru 1 tahun, jadi apa teman? Orang bilang, baru setahun ya, tergantung. Saya bilang tadi kayak gelas tuh ada menjadi gelas kosong, menjadi gelas penuh, tergantung. Justru karena baru 1 tahun ini peluang. Justru baru 1 tahun ini yang bergabung baru 10.000 dari market Indonesia 200 juta potensi pangsa pasar, teman. Penduduk Indonesia 280 juta, teman. 280 juta potensi pangsa pasar 200 juta. Yang tergabung berapa? Baru 10.000, teman. Nah itu dong. Gimana orang melihat tuh, baru ya? Orang ngeremehin barunya, justru itu peluang. Bagaimana tantangan menjadi peluang, gitu ya. Membernya baru tergabung 10.000, gitu ya. Makanya itu yang teman-teman harus tahu, gitu ya. Tahu titik, karena sebenarnya kalau udah paham, teman, setiap ini menjadi titik poin teman-teman untuk closing. Ini loh kekuatan kita. Fokus sama kekuatan. Mana ada bisnis yang punya kekuatan seperti ini? Nah, nggak cukup sama itu, teman-teman, gitu ya. Karena orang tergabung, gitu ya. Jangan sampai begini, keren ya setelah dijelasin, bisnisnya keren, produknya keren. Tapi saya tertarik sih sama Live Good-nya, tapi aku gabung sama yang lain ya, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Ini teman-teman coba cek. Mengapa mesti tergabung sama Anda? Itu perlu dicek. Gitu ya. Karena apa? Bisnis itu jual diri, teman. Gitu ya. Saya bilang tadi, jual personal branding kita. Dipastikan Anda itu bisa dipercaya. Kenapa dia gabung sama saya? Karena saya bisa dipercaya. Kenapa gabung sama saya? Karena saya akan komitmen untuk support tim saya. Kenapa dia gabung sama saya? Karena saya orangnya fokus, teman-teman. Gitu ya. Kenapa saya gabung sama saya? Role model, gitu ya. Saya leader, gitu ya. Saya create story di sini, gitu ya. Saya di bulan pertama bisa sampai 10 kali dari modal, teman-teman. Makanya bikin story, teman. Sehingga mudah cerita bikin story-nya, gitu ya. Akan orang nanya tuh, dulu awalnya bergabung gimana? Itu akan pertanyaan sering terjadi, teman. Jangan sampai, udah berapa lama Ibu bergabung? Saya udah 6 bulan, udah apa? Belum dapat member. Kira-kira orang mau gabung nggak, teman-teman? Biarpun kita ini jelasin, udah berapa 6 bulan, sudah dapat income belum? Kira-kira orang gabung nggak, teman-teman? Makanya penting jual diri itu penting, teman. Makanya kalau saya create story saya di mana-mana, teman-teman, saya di bisnis sebelumnya, saya create story apa? Di bulan pertama saya dapat 10 kali UMR, teman. Itu create story saya. Itu jual diri saya, teman. Di sini saya selalu bilang, di bulan pertama saya dapat 10 kali modal, teman-teman. Gitu ya. Itu karena penting, teman. Jangan, makanya mumpung Anda masih baru, bikin story-nya. Karena mereka kan gabung kan sama Anda. Gitu ya. Dia jangan sampai gini, orang gabung di Live Good tapi sama orang lain. Gara-gara itu hati-hati, teman. Kenapa gabung sama Anda? Karena saya ikut sistemnya. Gitu, teman. Karena kenapa gabung sama, ikut sistemnya. Makanya ini, kenapa gabung sama saya? Karena saya dipercaya. Karena saya komitmen untuk bantu tim. Karena saya orangnya fokus. Karena saya role model. Karena saya ikut sistem, teman. Sehingga apa? Timnya, saya layak gabung sama Bu Maria, saya layak gabung sama Pak Agung dan sebagainya. Kenapa? Ini, teman. Jual diri Anda. Gitu ya. Solusinya apa? Bangun personal branding. Anda mau dikenal sebagai pribadi yang seperti apa? Itu jauh lebih penting. Anda mau dikenal sebagai pribadi apa? Nah, persiapan closing, teman-teman, seperti apa? Nah, temukan hot button-nya, teman.
Kalau Anda closing, temukan hot button-nya lagi-lagi. Hot button, tombol panasnya apa? Gitu ya. Yang kedua apa? Bangun kedekatannya, teman. Bangun kedekatannya. Yang kedua ya. Yang ketiga apa? Ketahui syarat dan ciri-ciri closing, teman-teman. Istilahnya buying signalnya, teman-teman. Jangan sampai gini, orang mau closing, teman-teman nggak ngeh kalau calon mitra Anda mau closing gitu loh. Itu bahaya, teman-teman. Gitu. Anda mau serius nggak di sini gitu loh. Harus tahu ciri-ciri buying signalnya apa, gitu ya. Nah, temukan cara ngecek hot button, banyak bertanya. Apa yang Anda butuhkan? Nah, ini teman, banyak bertanya. Apa yang Anda inginkan? Kira-kira apa sih? Boleh tahu nggak? Tadi kan sudah dengar presentasi, kira-kira untuk menariknya, kira-kira apa yang Anda butuhkan? Ada nggak di Live Good menjadi solusi? Kira-kira Anda butuhkan, iya, saya ingin ngubah nasib saya ingin lunas amanah saya ingin nyekolahkan anak saya. Ini apa yang dibutuhkan? Kira-kira apa ketakutannya dia? Saya takut kalau bulan ini saya nggak mencapai target, karena apa? Saya harus bayar banyak kewajiban. Kekhawatiran, tanya, kira-kira apa yang Anda khawatirkan? Kira-kira apa yang Anda takutkan? Karena tujuan kita tuh ngebantu mereka, bukan meneror mereka. Yang berikutnya apa? Impian atau hasrat apa yang ingin Anda capai yang bisa saya bantu? Berikutnya apa? Kebutuhan prospek apa yang belum terpenuhi? Apa sih kebutuhan Anda sekarang yang belum terpenuhi kira-kira? Nah, apa masalah Anda yang mesti saya bantu untuk diselesaikan? Nah, ini teman, jadi gini, saya bilang tadi banyak bertanya. Karena apa? Kita bangun mereka bukan menjadi klien kita, jual putus, teman. Tim Anda bergabung buat Anda itu kan jual putus, teman. Tapi akan selamanya jadi tim Anda, gitu ya. Selamanya, sampai semua jadi diamond semua, teman. Selamanya menjadi tim Anda. Artinya apa? Bangun ini bangun ikatannya. Bukan jual putus, gitu ya, saya bilang tadi. Makanya banyak bertanya, tahu impiannya, apa yang dia butuhkan, kenapa why-nya, teman. Banyak bertanya, gitu ya. Nah, yang kedua, bangun kedekatannya. Karena prinsipnya, teman-teman, close, teman-teman, namanya close itu kan dekat, teman-teman. Close itu dekat. Nggak mungkin rapat, nggak mungkin, kalau nggak rapat, kalau nggak dekat, maka tidak akan terjadi closing, teman-teman. Makanya itu, closing terjadi karena kedekatan, teman-teman. Kebanyakan orang mau beli atau join karena ada kedekatan dan dia percaya dan nyaman dengan Anda. Bangun kedekatannya. Yang penting sekali Anda, gitu ya, basa-basi, gitu ya, mulai dari awal buat janji, mengundang, presentasi, bahkan pull up, selalu bangun. Ada basa-basinya, tujuan apa? Membangun kedekatan di sana. Nah, ini teman-teman ya, syaratnya. Nah, syarat closing, teman-teman, apa? Teman, ini yang harus teman-teman pahami. Kenapa bisa terjadi closing? Karena ada trust dan belief, teman. Closing terjadi itu karena trust dan belief. Jangan pernah bermimpi orang lain closing, apalagi sosial media, teman ya. Apa orang tersebut itu belum terbangun trustnya. Kalau toh ada itu bonus, teman. Jangan terlalu diarep, gitu ya. Jangan terlalu diarep, gitu ya. Makanya kalau saya biasanya di sosial media, saya punya database-nya, gitu ya. Gimana? Kayak punya kolamnya, gitu loh. Bangun aja kedekatan terus, gitu. Akhirnya bangun, gitu. Akhirnya undang, gitu aja. Kalau dia closingnya jangan 1 minggu, 2 minggu itu bonus, gitu ya. Mungkin closing bulan depan nggak ada masalah, teman. Karena ini closing terjadi karena trust sama belief, teman. Nah, apa sih harus yang di-believe? Dia believe tentang perusahaannya, teman. Gitu. Saya nggak perlu ulas ini, mungkin teman-teman tahu perusahaannya kenapa dia harus percaya. Dia believe sama produknya. Dia believe sama marketing plan-nya, modal kecil hasilnya gede, nggak perlu tutup poin, nggak perlu keseimbangan, nggak perlu jual produk, nggak perlu stok dan sebagainya. Dia believe tentang ini. Dia believe tentang support sistem SGR-nya. Makanya kita perlu namanya edifikasi SGR-nya. Dia believe tentang Andanya, itu jauh lebih penting, teman. Karena apa? Anda yang mengajak di bisnis ini. Anda yang mengajak di bisnis ini, gitu. Dia believe tentang Andanya, jual Andanya di sini, gitu. Makanya itu akan terjadi closing, teman. Jangan berharap orang closing dia nggak believe. Makanya bangun belief-nya, gitu. Nah, tipsnya supaya believe, gimana tipsnya? Bangun hubungan lagi, teman. Makanya sering nih bangun hubungan. Makanya sering, kalau kita istilah dulu di offline, sering ngeriung sama tim Anda. Sering ngeriung, sering dekat sama tim Anda, sering ketemuan, ngopi-ngopi bareng, gitu ya, bercanda. Nggak mesti kadang harus cerita tentang bisnis, tuh. Ngopi-ngopi bareng. Ini bangun hubungan. Dorong rutin hadir di webinar. Kalau dia belum gabung, ayo. Kalau dia belum alasan semacam, ya udah ajak di webinar ini. Edifikasi pematerinya. Kebetulan kita kan banyak pemateri yang keren-keren, gitu ya, ibaratnya gonta-ganti. Nih, mungkin yang ini belum, ini dia dapat lagi yang lain. Jadi dia dapat insight-insight. Bahkan kalau di webinar kan, selain dia dapat pemateri baru, dia dapat testimoni yang mungkin ini dia ternyata dapat, ada orang klik itu gara-gara testimoninya, teman. Hot button, ternyata sama ya sama gue, saya segera bergabung deh. Itu, teman. Makanya dorong orang hadir, gitu, biarpun udah berkali-kali, dorong di webinar. Siapa tahu dia closing dengan webinar yang ini. Terus kalau dia ini, ya udah, boleh, teman. Mulai ajak kerja bareng, invite, suruh ngundang. Oh ya, kebetulan di Kamis besok ada webinar, nggak apa-apa. Kita kalau Ibu ada undangan, nggak apa-apa, ajak aja.
Kalau dia alasannya sebelumnya nggak punya modal, ya udah ajak aja, udah dorong kerja bareng. Berikan video atau materi produk knowledge biar dia lebih believe tentang produknya. Terus berikutnya apa? Validasi 3-way call, teman-teman. Kalau biar dia lebih believe, kenalin sama mentor kita, sama leader kita. Makanya sebelum dikenalin, belajar diedifikasi, teman. Gitu ya. Validasi ke 3-way call dengan ajak mentor Anda. Nah, ciri-ciri closing itu apa, teman? Nah, ini buying signal. Jadi jangan sampai teman-teman mau closing tapi nggak tahu signal-signalnya, teman-teman ya. Signal closing gitu ya. Apa? Orangnya antusias, teman-teman, kayaknya antusias gitu ya. Orangnya wah antusias, tuh orangnya banyak bertanya, teman. Wah, dia tanya, oh ini ya, kalau gini-gini ya, kalau gini-gini ya, oh cepet ya balik modal ya, oh profitnya gede ya, oh ininya peluangnya gede ya, ini antusias ya, positif, teman. Udah gitu dia yang aktif menelpon atau kontak Anda berkali-kali, dia yang nge-WA ini, dia yang ngejar-ngejar Anda, teman. Terus kadang dia minta file presentasi, mau dong kirim filenya atau rekamannya. Tadi saya udah nonton kayaknya bagus, boleh nggak? Saya butuh rekamannya. Atau kirim juga produknya dan sebagainya. Dia yang minta, butuh validasi, teman. Itu buying signalnya. Nah, teman-teman, ini teman-teman bisa juga, sini seringnya kalau closing itu apa ya? Banyak, saya bilang tadi kembali lagi banyak bertanya. Kalau pas POP udah aja, tanya selesainya apa yang Anda suka dari presentasi tadi. Nah, oh dia bilang modelnya, oh keren ya, Live Good ini modalnya kecil banget, hasilnya gede. Gitu ya. Kira-kira apa lagi yang menarik, apa lagi? Oh, kalau menurut saya yang menarik jenjang karirnya, kok kayaknya simpel ya jenjang karirnya, ya nggak ribet ya. Gitu ya. Oh, ternyata cepat ya, orang penghasilannya gede-gede ya, ternyata baru 3 bulan, 4 bulan bisa dapat puluhan bahkan ratusan juta ya. Tanya, ada lagi, tujuannya apa? Biar mereka menjual diri mereka sendiri. Gitu ya, karena itu buat hot button kita, buat hot buttonnya dia untuk bantu closingin. Tanya lagi, apa? Ada lagi nggak yang bikin Anda tertarik? Apa yang bikin Anda tertarik? Tanya. Biar mereka menjual diri mereka sendiri, biar dia, artinya dia tahu dia tertarik karena apa? Oh, produknya keren, jadi dia, berarti dia nyimak. Dia tahu produknya, oh pematerinya, oh ternyata hitungan bulan ya, ternyata pada keren-keren ya. Ternyata di sini cepat menghasilkan ya, balik modalnya keren dan sebagainya. Ini tanya, catat baik-baik dan biarkan menjadi peluru closing Anda. Catat baik-baik dan biarkan itu menjadi peluru untuk closing Anda. Nah, kan sudah ya, gitu ya. Oh ternyata, oh keren ya, Bapak ternyata nyimak ya, ternyata suka dengan jenjang karirnya, bonusnya, gitu, modalnya kecil dan sebagainya, gitu. Nah, berarti profitnya juga suka ya. Nah, gitu teman. Kadang kita mesti mengulang lagi, menggali impian dan kebutuhan dia. Tujuannya apa? Biar closingnya itu powerful. Karena apa? Closingnya dari dia, bukan dari kita. Gitu ya kuncinya. Biar closing dari dia, bukan dari kita. Gitu ya. Saya suka lihat teman-teman yang on cam yang mencatat ini, bikin saya tambah semangat gitu ya. Daripada ngeliatnya lagi rebahan, ngerokok, nih ngeliat yang on cam yang mencatat tuh bikin semangat saya. Luar biasa. Nah, kadang kita mesti ulang menggali impian dan kebutuhan mereka. Itu ulang aja. Gitu ya. Karena itu tujuan buat peluru untuk closing. Jadi itu biar tujuan apa? Biar powerful closingnya. Nah, tanya. Nah, ini kan Ibu udah tahu tertariknya ya. Kira-kira tadi kan dibilang gampang ya di sini. Boleh tahu nggak Ibu? Ibu kalau mau berbisnis mau yang profit kecil atau profit besar? Ini sering tanya berkali-kali. Ini nanya validasi. Profit besar, profit kecil, mau modal besar, modal kecil, tanya. Mau jangka panjang, tanya terus. Tujuannya validasi. Biar dia yang ngomong. Padahal kita udah tahu jawabannya. Nah, tadi kan disampaikan jika bisnis modalnya kecil, profitnya besar ya. Semua itu ada di Live Good. Jika berkenan, gitu ya. Saya bantu daftarkan ya Bu, biar Ibu segera dapat extra income-nya. Gitu loh. Jadinya tuh kita bantu ini untuk kita gali dulu. Kan dia udah tertarik di awal, makanya ini. Tapi di awal tadi udah tahu tekniknya. Nah, atau yang saya bilang tadi itu ini juga bisa. Ini setelah webinar tuh pada saat closing tadi bilang, gimana Bu? Webinar tadi boleh tahu ya Bu? Tadi malam tertariknya apa? Produk bisnisnya dan jenjang karirnya. Ibu jika berbisnis mau profit besar, profit butuh menghasilkan laba atau cepat. Kira-kira ada yang belum jelas kah Bu? Atau ada yang mau tanyakan? Ini penting. Jadi kita tanya, jadi udah tahu sebenarnya dia ini udah jawab. Kira-kira ada yang belum jelas kah Bu? Atau ada yang mau tanyakan? Nah, jika sudah jelas dan ingin cepat menghasilkan, bisa ya Bu, saya segera daftarkan sebagai member Live Good biar Ibu segera mendapatkan penghasilannya. Ibu mau bergabungnya, mau yang bulanan atau yang tahunan? Ibu mau bergabungnya untuk yang paket basic atau langsung yang paket bron? Dikasih pilihan. Gitu ya. Mau yang bergabungnya bulanan apa tahunan? Kalau tahunan Ibu sudah hemat 2 bulan. Atau Ibu bergabungnya mau yang paket basic atau yang bronze. Rata-rata yang cepat tuh ngambilnya bronze. Ibu kan mau cepat ya. Saya rekomendasi Ibu ngambil yang paket bronze. Ibu langsung ngambil 3 akun. Itu teman-teman. Jadinya itu bisa apa? Karena ada di awalnya teman.
ada pertanyaan-pertanyaan itu. Ibu kan mau cepat ya, kalau cepat saya rekomendasi Ibu pakai Brown, Ibu ambil 3 akunnya, kelebihan 3 akun itu begini-begini. Ibu, teman-teman bisa cerita. Nah itu sih teman-teman, biar nggak kepanjangan yang dapat saya sampaikan teman-teman ya, semoga bermanfaat teman-teman ya, biar kita bisa sukses bersama gitu ya, karena semua untuk bikin kerajaan yang besar teman-teman, semua awalnya dari pondasi teman-teman, yang saya sampaikan tadi. Pondasinya apa teman-teman? Kita punya mindset yang benar gitu ya, punya orang-orang di sekeliling kita tuh punya visi yang sama, punya belief yang sama, punya action yang sama, dan kita semua sama-sama berjuang untuk sukses teman-teman. Go Diamond, go Diamond, go Diamond. APBN ya teman-teman, ambil positif buang negatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.